wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayandra Dwi Tamediana dari tingkat 2B dengan NIM akhir 069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya kehamilan hingga perkembangan janin. Yang pertama saya akan jelaskan itu adalah proses fertilisasi. Proses fertilisasi itu apa sih? Proses fertilisasi yaitu adalah bertemunya sel sperma dengan sel ovum atau sel telur, yang dimana fertilisasi ini umumnya terjadi di bagian ampula tuba falopi, yang dimana bagian saluran telur yang paling lebar. Proses ini juga biasanya berlangsung sekitar 12 hingga 24 jam setelah ovulasi. Nah, agar sperma dapat membuahi ovum, terdapat beberapa tahapan penting. Yang pertama itu adalah ejakulasi perjalanan sperma, yang dimana sperma bergerak melewati vagina, serviks atau leher rahim, lalu kafum uteri dan rongga rahim, lalu tuba falopi, yang dimana dari jutaan sperma tersebut hanya 200 sampai 300 sperma saja yang berhasil mencapai ovum. Nah, selanjutnya itu ada kapasitas sperma, yang dimana kapasitas sperma ini belum langsung mampu membuahi ovum. Sperma harus mengalami proses kapasitasi, yaitu pematangan akhir yang berlangsung sekitar 5 sampai 7 jam. Lalu selanjutnya itu ada reaksi akrosom, lalu ada reaksi kortikal. Reaksi akrosom itu adalah setelah mencapai ovum, sperma mengeluarkan enzim dari bagian kepala yang disebut dengan akrosom. Sedangkan reaksi kortikal itu begitu satu sperma berhasil masuk, ovum segera melakukan reaksi kortikal. Nah, selanjutnya itu adalah proses pembentukan zigot, yang dimana inti sperma atau pronukleus pria dan inti ovum pronukleus wanita kemudian menyatu menjadi zigot. Nah, pada pembentukan zigot ini, zigot memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 23 kromosom dari ayah, lalu 23 lagi dari ibu. Nah, pada tahap ini jenis kelamin juga bisa ditentukan. Nah, selanjutnya itu ada cleavage atau pembelahan zigot, yang dimana pembelahan zigot ini urutannya zigot dari satu sel menjadi 2 sel, lalu setelah 30 jam menjadi 40 sel di hari kedua, lalu menjadi 8 sel di hari ketiga, lalu menjadi morula yaitu 16 sampai 32 sel, lalu menjadi blastokista yaitu di hari kelima. Nah, selanjutnya pada blastokista ini terdiri atas 3 bagian utama juga. Yang pertama itu ada trofoblast, yang dimana fungsinya untuk menempel pada endometrium, lalu membentuk plasenta dan menghasilkan hormon HCG. Nah, selanjutnya itu ada juga embryoblast. Embryoblast ini adalah kumpulan sel bagian dalam yang membentuk dan berkembang menjadi tubuh janin seperti otak, jantung, tulang, dan organ tubuh lainnya. Nah, selanjutnya itu berkembang lagi menjadi blastokel atau rongga yang berisi cairan untuk membantu perkembangan embrio. Selanjutnya itu ada tahap implantasi. Implantasi itu apa sih? Implantasi itu adalah prosesnya menempel blastokista pada endometrium uterus dan dimulainya kehamilan. Tahap pertama itu ada yang namanya hatching, yaitu di hari kelima, yang dimana blastokista itu menetas dari zona pellucida dan bantuan enzim sebelum implantasi. Nah, zona pellucida ini adalah yang dimana sel telur atau ovum itu sendiri mengeras bagian luarnya agar sperma tidak semuanya masuk ke dalam sel telur, hanya satu sperma saja yang masuk. Jadi mencegah sperma lain masuk daripada yang satunya. Selanjutnya itu ada
aposisi, yaitu terjadi pada hari ke-6 yang dimana blastokista ini mendekat dan menempel longgar pada epitel endometrium. Lalu yang ketiga itu, tahap yang ketiga itu ada adesi yang terjadi pada di hari ke-6 dan ke-7, yang dimana sel trofoblast, terutama sitotrofoblast melekat kuat pada endometrium. Lalu pada tahapan keempat atau proses keempat itu ada yang namanya invasi yang terjadi pada hari ke-7 sampai hari ke-9. Lalu pada invasi ini trofoblast menginvasi endometrium dan membentuk lakuna atau terbentuknya villi karion primer. Lalu yang terakhir itu adalah terbentuknya plasenta awal yang terjadi pada minggu kedua, yang dimana trofoblast berdiferensiasi menjadi sitotrofoblast dan sinsitiotrofoblast dan membentuk menjadi dan terbentuk villi karion sekunder. Lalu hormon HCG mulai diproduksi dan meningkat di hari ke-8 sampai ke-10 untuk mempertahankan korpus luteum dan hormon progesteron. Nah, ada juga fakta-fakta penting pada proses kehamilan ini. Yang pertama, proses fertilisasi hingga lahir memakan waktu 40 minggu atau 280 hari, atau juga bisa dikalkulasikan dengan 9 bulan 7 hari. Lalu keberhasilan implantasi ini dipengaruhi oleh hormon estrogen, progesteron, dan HCG. Nah, dipengaruhi juga dengan faktor imun, genetik, nutrisi, dan asupan makanan dan juga lingkungan. Lalu ada masa paling kritis untuk organogenesis, yaitu pada minggu ke-3 dan sampai minggu ke-8. Dianjurkan untuk menghindari terayogen. Nah, ASI juga salah satu nutrisi terbaik bagi bayi setelah nanti lahir. Lalu selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang perkembangan janin, yang dimana perkembangan janin ini dimulai dari periode embrionik. Periode embrionik ini terjadi organogenesis, yang dimana organogenesis ini pembentukan organ utama janin disebut embrio. Yang pertama itu adalah minggu pertama itu terjadinya konsepsi atau implantasi yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, minggu kedua itu terjadinya atau terbentuknya di diskus bilaminor atau juga bisa disebut dengan epiblast dan hipoblast. Nah, minggu ketiga itu terjadinya gastrulasi, ektoderm, mesoderm, dan endoderm atau juga notokorda. Nah, minggu keempat ini terjadinya tabung saraf dan jantung mulai berdetak atau mulai berkembang. Itu terjadi pada hari ke-23 pada minggu ke-22 sampai 23. Nah, minggu ke-5 sampai ke-8 itu pembentukan organ utama seperti otak, jantung, hati, ginjal, anggota gerak, mata, telinga, dan lainnya. Nah, pada akhir periode ini disebut juga dengan fetus, lalu berkembang menjadi periode selanjutnya, yaitu periode janin awal yang terjadi pada 9 sampai 27 minggu. Nah, pertumbuhan cepat pada periode ini Pada periode ini pertumbuhannya sangat cepat dan pematangan organ. Nah, pada periode ini terjadi pada minggu 9 sampai 12, yaitu perkembangan wajah lebih jelas, organ vital mulai berfungsi. Lalu ke minggu selanjutnya yaitu minggu 13 hingga minggu 16 yang dimana perkembangannya mulai meningkat seperti tulang mengeras, gerakan janin pertama atau quickening. Lalu minggu selanjutnya itu adalah 17 hingga minggu ke-20, yang dimana pada waktu ini jenis kelamin dapat diketahui melalui USG. Lalu lanugo dan vernix caseosa mulai muncul.
Lalu pada minggu selanjutnya yaitu minggu ke-21 hingga ke-24 yang dimana paru mulai produksi surfaktan dan janin mulai berkembang sampai ke ukuran 30 cm. Lalu pada akhir periode ini yaitu minggu ke-25 sampai ke-27 yang dimana otak berkembang pesat dan mata mulai membuka. Lalu selanjutnya yaitu ada pada periode janin akhir yang dimana terjadi pada minggu ke 28 hingga minggu ke 42 yang dimana pematangan organ dan persiapan kelahiran sudah sangat meningkat. Pada minggu ke 28 dan ke 32 ini berat badan cepat meningkat, otak berkembang dan paru-paru semakin matang. Nah, pada minggu ke-33 ini sampai ke-36 itu perkembangan lemak subkutan bertambah. Posisi kepala biasanya sudah di bawah atau sudah dipanggul. Ya, ibu juga sudah mulai merasakan sedikit kontraksi. Lalu selanjutnya itu pada masa autumn atau sudah cukup bulan yang dimana minggunya itu terjadi pada minggu ke 37 sampai ke 41. Nah, sistem yang berkembang selama kehamilan ini juga terdapat sistem kardiovaskular, sistem saraf, sistem respirasi, dan sistem pencernaan dan sistem imun. Baik, segitu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.